Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Velia Pauline Paidungan. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 tahun 2022 angkatan 56 BPSDM Kaltim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi pembelajaran yang saya terima di agenda 1, yaitu mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang saya sajikan dalam bentuk mind mapping. Kita mulai dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang kita sebagai warga negara Indonesia untuk mengenal dan memahami jati diri bangsa Indonesia sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah kita mengetahui definisi dari wawasan kebangsaan, maka kita perlu untuk mengetahui bagaimana perjalanan perjuangan pergerakan nasional, di mana pergerakan nasional diawali pada tanggal 20 Mei 1908. Ketika itu, sekelompok anak muda berkumpul di Aula Stovia dan dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi yang dikenal dengan nama Organisasi Budi Utomo. Budi Utomo menjadi tonggak awal persatuan perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan penjajah, dan tanggal tersebut juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian, pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda, lahirlah sebuah organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia, yaitu Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Lahirnya kedua organisasi tersebut memberikan semangat juang bagi bangsa Indonesia dengan diadakannya Kerapatan Besar Pemuda yang dikenal dengan istilah Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta oleh perwakilan seluruh pemuda di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Setelah dilaksanakannya Kongres Pemuda 1 dan 2, maka perjuangan bangsa Indonesia semakin meluas ke seluruh penjuru Nusantara. Sehingga pada tanggal 1 Maret 1945, dalam kondisi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang merupakan pemimpin pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU-PKI. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Semua perjuangan yang dilakukan akhirnya berbuah manis. Bangsa Indonesia resmi menyatakan proklamasi kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno. Setelah tadi kita mengetahui tentang titik penting sejarah pergerakan nasional Indonesia, selanjutnya kita akan mengenal 4 konsensus dasar bangsa dan negara Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia memiliki identitas yang membedakannya dari bangsa lainnya dan yang merupakan simbol kedaulatan, di mana Indonesia memiliki 4 identitas, yaitu bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan.
Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Bendera negara Indonesia adalah bendera merah putih. Bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan Indonesia adalah lagu Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman dan yang pertama kali dikumandangkan di Kongres Pemuda II. Setelah memahami wawasan kebangsaan, maka kita juga harus mulai mendalami nilai-nilai bela negara. Apa sih yang disebut dengan nilai-nilai bela negara? Bela negara adalah sebuah tekad, sikap, dan perilaku kita sebagai wujud kecintaan kepada NKRI dalam menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negaranya, dan juga keutuhan wilayah. Tiap warga negara wajib terlibat dalam usaha bela negara dengan menanamkan nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar akan berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Sebagai seorang ASN, kita perlu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dengan cara mengikuti dan mematuhi aturan yang berlaku, melaksanakan pengabdian yang tulus untuk negara, melaksanakan pekerjaan secara profesional, bertanggung jawab, memegang teguh ideologi Pancasila, serta melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan jujur, cepat, dan santun. Demikianlah penjelasan terkait materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dari saya, Verlia Colin. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.